Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maesaro, calon guru penggerak angkatan 11. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Kopo. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bapak Sahrudin. Beliau merupakan guru matematika di SMP Negeri 2 Kopo. Assalamualaikum Pak Sah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum saya mengamati jalannya observasi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti. Adapun tujuan diadakannya praobservasi ini bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan Pak Sah ya, kan ya Pak ya. Tapi di sini saya ini untuk mengetahui mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Sah lakukan nanti di kelas. Dan kegiatan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, supaya Bapak itu lebih siap lagi, bisa memberikan pembelajaran yang terbaik gitu ya Pak ya untuk siswa. Nah di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh tidak Pak? Boleh, silakan. Boleh ya Pak ya. Ya. Nah yang pertama nih Pak, kapan nih jadwalnya untuk pelaksanaannya? Hari Kamis. Hari Kamis. Oke. Hari Kamis ya Pak ya. Nah pertanyaan yang pertama nih Pak nih. Bapak ini mengajar di mana, materinya apa, dan kelas berapa? Oke. Di hari Kamis jam pertama dan kedua ya. Kelasnya kelas 8B. Kemudian materinya tentang bangun ruang sisi data. Oke, berarti di kelas 8B. Kelas 8B tentang bangun ruang sisi data ya Pak ya. Nah, tentu ya Pak ya, ketika melakukan suatu pembelajaran ada tujuan pembelajaran ya Pak ya. Iya. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai? Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ya di jadwal hari Kamis itu, yang pertama anak-anak bisa membuat jaring-jaring dari bangun ruang sisi data ya, atau dalam hal ini kita sebut Prisma ya. Kemudian yang kedua, anak-anak juga bisa mengidentifikasi bagian-bagian daripada bank data tersebut. Itu dua tujuan dari kegiatan pembelajaran pada hari Kamis yang akan direncanakan itu. Berarti ada dua tujuan Ada ya dua Pak tujuan. ya. Yang pertama membuat jaring-jaringnya, jaring-jaring, kemudian yang kedua mengidentifikasi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, ketika melakukan pembelajaran tentu ada area pengembangan yang ingin Bapak capai ya Pak ya. Yes. Ya, apa itu Pak yang hendak Bapak capai area pengembangannya? Nah, area pengembangannya tentu juga tidak lepas ya dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak itu diharapkan satu bisa memvisualisasikan dari bank datar ya, baik dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian yang kedua, anak-anak juga bisa lebih memahami bank datar itu secara kontekstualnya di dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kemudian yang ketiga ya diharapkan mereka mampu membuat jaring-jaring bank data tersebut dengan baik dan benar. Berarti ada tiga ya Ada Pak tiga. ya. Intinya mau bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari juga ya Pak ya. Nah, dalam pembelajaran yang Bapak buat modul ajar tentu ada strategi ya Pak ya. Ada. Ya, ada. Nah, coba Pak ceritakan strategi pembelajaran apa sih yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, rencananya nanti anak-anak peserta PJ-nya itu dengan PJBL ya, project based learning. Jadi nanti anak-anak akan dibuat dalam berkelompok, kemudian anak-anak akan diberikan project, seperti apa projectnya. Nanti dimulai dari anak-anak mungkin dikenalkan dengan gambar ya, dalam gambar, nanti gambarnya dalam bentuk peringan saja, kemudian anak-anak ada interaksi di situ ya terkait dengan gambar. Kemudian saya juga nanti akan membuat atau membawa bentuk yang sudah jadi seperti kotak tisu atau kotak tempat makan ya. Nah kemudian saya coba demonstrasikan dulu ketika
si kotak itu nanti akan kita buka, nanti akan membentuk bangun seperti apa. Nah, kemudian di kelompok itu anak-anak nanti akan diberikan beberapa jenis bangun datarnya ya, seperti prisma segitiga, kemudian ada segi 4, segi 5, segi 6. Kemudian nanti anak-anak bersama kelompok itu nanti akan membuka contoh model dari bangun datar itu, digunting mengikuti alurnya, kemudian nanti akan membentuk jaring-jaringnya. Nah, di sini kan setiap anak punya punya keluasan sendiri, punya pemikiran sendiri bagaimana nanti cara mengguntingnya, sehingga memungkinkan akan banyak sekali bentuk jaring-jaring yang dihasilkan dari masing-masing kelompok. Kemudian anak-anak membuat membuat itu di dalam LKPD-nya. Kemudian setelah itu setelah semua dari model itu digunting, kemudian dibentuk ya, dibentuk menjadi jaring-jaringnya, dan anak-anak menuliskan kembali atau menggambarkan kembali jaring-jaringnya tersebut jadi dalam LKPD-nya. Kemudian mereka secara bergantian nanti akan menyampaikan hasilnya ya. Sebelum itu mungkin ada interaksi atau pendampingan dari saya sebagai guru, sehingga nanti gambar yang dihasilkan ya dapat sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Begitu. Luar biasa ya Pak ya, jadi strateginya itu PJBL ya Pak, Project Based Learning ya, karena itu merupakan strategi yang membuat siswa lebih aktif gitu ya Pak ya. Pak Sah, terima kasih ya Pak ya. Semoga observasinya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, kegiatannya lebih aktif dan menyenangkan ya Pak ya. Sekarang kita sudahi praobservasi ini, kita bertemu lagi di kegiatan observasi. Terima kasih Pak Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas 8. Pada kegiatan sebelumnya, saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Dan hari ini, saya akan melakukan aksi nyata, yaitu melakukan kegiatan observasi bersama Bapak Sahrudin. Mas Sam, bagaimana hari ini? Apakah sudah siap? Oke, terima kasih. Boleh salah seorang memimpin doa. Silakan bikin doanya. Mudah-mudahan kita awali dengan kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bagaimana diberikan pengertian yang baik. Baik, hari ini siapa yang dapat? Siapa? Iwan, terus? Ada Hasna. Iwan kenapa? Berapa hari sakitnya? 1 hari.
sakit. Apa? Nggak ada keterangan. Oke. Nah ya, sekarang kita buka buku matematikanya, kemudian perlengkapannya yang sudah disampaikan kemarin. Coba bawa penggarisnya, coba carikan semuanya. Ada penggarisnya. Kemudian dan kemarin itu sudah apa? Gunting, coba carikan. Kelompoknya ada. Kelompoknya ada. Kelompoknya ini ada. Ada guntingnya. Ada nggak? Ada nggak guntingnya? Kalau belajar dipasang di situ, kasih kerja. Yang ini ada nggak? Sudah ya. Yang ini kalian ada garis, ada gunting, ya. Apa? Sudah. Ada ya. Nah, kemudian Bapak ingin mengingatkan ya, untuk kegiatan kita kali ini, anak-anak di dalam pembelajaran tetap berperilaku yang baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan dengan baik, dengan sopan, nggak perlu teriak, ya. Sepakat? Ya. Kemudian topik pembelajaran pada hari ini kita akan membuat jaring-jaring Prisma, ya. Bangun ruang isi datar. Dalam hal ini kita akan membuat jaring-jaring Prisma, ya. Masih ingat kemarin Prisma itu apa? Prisma itu adalah Prisma kemarin Mas bantu. Prisma itu bangun ruang. Dikatakan Prisma kalau yang bawah apa? Yang bawah namanya? Yang bawah alas, ya. Yang atas atau atas. Syaratnya dikatakan Prisma kalau bawah apa tadi sebutnya? Alas. Kemudian yang atas atap. Itu harus apa? Harus sama. Harus sama atau sama identik Oke, ucapkan bersama-sama. Bawah dan atas harus sama sehingga disebut kongruent. Oke, terima kasih kita semua. Nah, berarti tujuan pembelajarannya pada hari ini, ya, satu, anak-anak harus bisa membuat jaring-jaring Prisma atau jaring-jaring bangun datar, jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Kemudian yang kedua, anak-anak juga harus bisa mengidentifikasi dari unsur-unsur bangun ruang yang nanti dibuat dari jaringnya oleh anak-anak, ya. Oke, ulang. Yang pertama, anak-anak mampu membuat jaring-jaring bangun datar. Anak-anak bisa membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar atau Prisma, ya, dalam hal ini. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi, ya, unsur-unsur bangun ruang, bangun datar, ya. Saya tuliskan, ya, tujuan pembelajarannya.
hari kita dua ya kegiatannya, membuka prisma segitiga dan kemudian kita membuka kotak sehingga nanti anak-anak hasil akhirnya bisa membuat dari balok kotak ini. Yang kedua bisa membuat prisma ya, dari prisma, kemudian mengidentifikasi dari bentuk-bentuknya. Siap? Ya. Oke. Nah selanjutnya untuk memulai kegiatan inti kayaknya belum sangat ya. Lepas ya? Oke, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya mau yang rumit apa yang mudah? Mau tebak-tebakan angka atau yang bersuara saja? Oke, ya. Biar semangat seperti ini. Konsentrasi. Ya gampang-gampang saja. Kita sudah belajar bilangan genap dan bilangan ganjil. Kalau genap kita sempurnakan dengan gini, oke? Genap sambil bersuara. Genap. Ulangi, nggak perlu kompak. Genap. Genap. Ganjil. Ganjil. Genap. Ganjil. Nah, sekarang ikuti pas saya membentuk ada yang bersuara, oke? Sekarang pasar naikkan levelnya, ya? Oke. Kalau 1 tambah 1 hasilnya berapa? 2 itu berapa ganjil? Nah, kalau 1 tambah 1 hasilnya? Nah, gitu ya? Oke. Ini. Kerjanya tulis nama kelompoknya beserta belakangnya ya. Ya silakan tulis dulu. Boleh ini gak usah tahu saya. Iya.
kalau kalian bahagia, kalau kalian biasa-biasa saja mungkin begini, kalau kalian sangat sedih boleh begini. Oke? Oke, sekarang tunjukkan respon. Bagaimana perasaanmu hari ini belajar matematika dengan pasar? Silakan buat. Oke, ada yang begini nggak apa-apa? Ada yang begini? Enggak. Ini perasaan lu dari mana? Terima kasih. Nanti pertanyaan refleksinya pasal share di grup kelas ya, yang lainnya kan? Oke, baik. Dan itu temuan kita pada tugasnya boleh nyusul ya. Dapatnya boleh dikumpulkan. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaro, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pada saat ini, saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Ibu Siti Mariam sebagai pengajar praktik CGP angkatan 11 dan rekan saya yaitu Bapak Sahrudin sebagai guru matematika yang sudah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, kita mulai ya Pak saya. Pak Sah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Ibu juga bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Oke. Gimana Bu Mai juga sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kita kan sebelumnya sudah bertemu ya Pak ya di 2 tahap, Ya. di pra dan di observasi. Nah, sekarang kita bertemu di kegiatan pasca. Nah, tujuan saya di kegiatan pasca ini untuk melakukan mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Pasah lakukan kemarin. Itu tujuan saya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan nih kepada Bapak. Bersedia nggak Pak? Bersedia. Sedia ya. Terima kasih ya Pak. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi kemarin Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Setelah melaksanakan ya. Iya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Selalu kalau setelah melaksanakan kegiatan itu ya bersyukur pada Allah sudah bisa melaksanakan kewajiban. Kemudian tentu sangat senang ya bisa mendampingi anak-anak ini. Berarti senang ya Pak ya sudah melakukan Alhamdulillah, kegiatan ya. pembelajaran. Nah, terus bagaimana nih perasaan Bapak? Kan biasanya di kelas Bapak mengajar tidak ada supervisor ya. Iya. Nah, kemarin kan di dalam kelas ada saya. Iya. Bagaimana Pak perasaannya? Biasa aja sih, artinya kelas kan bisa berjalan dengan normal, kemudian anak-anak juga tidak terbebani kan seperti biasa. Apa ya biasa aja sih Bu. Ya. Jadi biasa saja seperti kegiatan Ya, sehari ya Pak ya. seperti kegiatan sehari-hari. Jadi tidak ada rasa yang gimana-gimana. Baik. Nah, Pasah, kemarin kan pada saat praobservasi ada Ya. tujuan pembelajaran ya. Iya. Menurut Pasah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai belum? Ada yang sudah secara umum ya, secara umum sudah tercapai ya. Jadi untuk beberapa studi itu sudah mencapai tujuan itu. Cuma dari hasil evaluasi itu di tugas mandiri ada beberapa siswa yang belum ya, belum tercapai. Jadi secara umum sudah tercapai. Kemudian memang hanya beberapa siswa yang belum memenuhi gitu ya kriteria dari tercapai tersebut. Ya. Jadi ada sebagian yang sudah Ya. dan sebagian lagi yang Ya. belum ya. Nah, Pasah bisa nggak sih Ya. Bapak ceritakan kembali terkait area pengembangan yang kemarin dilakukan? Iya, baik. Kemarin itu kan materinya terkait dengan bangun ruang sesi daftar ya. Kalau tidak salah tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama membuat jari-jari dari bangun daftar ya dalam Prisma ya. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi, siswa itu bisa mengidentifikasi. Kemudian area pengembangannya
satu di antaranya anak bisa memvisualisasikan ya, artinya bentuk-bentuk bangun datar yang dari pelajaran sebelumnya, dari kelas sebelumnya mungkin anak-anak sudah mendapat pengetahuan itu, kemudian kita elaborasi di kegiatan tersebut, kita ingatkan kembali tentang bangun-bangun datar. Yang bangun datar itu kan pada akhirnya di bangun sisi datar juga akan ketemu lagi. Paling kontennya kan dengan apa? Dengan membuat jaring-jaring kan, bahwa jaring-jaring itu sesungguhnya disusun dari beberapa bangun datar seperti itu. Iya. Jadi betul, kemarin juga pas ketika kegiatan observasi, Bapak juga memberikan contoh ya Pak ya, Ya. dari berbagai bentuk gitu kan. Iya. Nah, dengan memvisualisasikannya juga. Nah, kemudian nih Pak, Bapak kan kemarin menceritakan tentang model pembelajaran ya Pak ya, tentang PJBR. Apakah sudah terlaksana dengan baik Pak? Kalau terlaksana dengan baik, saya merasa memang belum ya, belum sesuai harapan ya terkait pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena dilihat dari kelompok ya, artinya tidak semua siswa itu bisa aktif ya di dalam kelompok, bisa antusias di dalam proses pembelajaran tersebut. Yang saya lihat itu masih ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti gitu ya. Artinya dalam satu kelompok itu yang aktif, kelihatan aktif, tapi yang istilahnya beberapa memang belum bisa bergabung dengan temannya gitu ya di dalam proyek tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi sesuai dengan catatan saya Pak ya. Iya. Jadi ketika presentasi itu kayak kelompoknya siseri, yang Ya. mendominasi itu siseri ya Pak ya. Ya, yang Iya. lainnya Yang lainnya cenderung diam gitu Iya, ya Pak ya. seperti itu. Nah, dari proses kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, ada nggak sih Pak hambatan atau kendala yang terjadi Pak? Kalau hambatan mungkin dari ini ya, dari pengembangannya itu kan anak bisa memvisualisasikan di antaranya gitu ya. Mungkin hambatannya ke depan atau yang apa ya istilahnya yang mungkin harus diperbaiki itu mungkin saya sebagai guru harus lebih banyak menyiapkan contoh mungkin ya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk media yang lain yang lebih bervariatif gitu. Jadi anak itu tidak apa ya maksudnya tidak hanya terpaku hanya contoh-contoh yang sedikit gitu. Jadi lebih banyak menyiapkan contoh lagi Ya, Pak ya? lebih banyak menyiapkan contoh seperti itu dari berbagai macam media, sumber dan sebagainya. Selain dari hambatan yang tadi Bapak ceritakan, mungkin ada hambatan lain Pak? Apakah dari siswanya gitu? Ya, untuk mata pelajaran matematik ya, artinya saya kurang tahu juga untuk mata pelajaran yang lain. Memang motivasi anak gitu ya, itu kalau menurut saya itu cenderung kurang. Penyebabnya yang saya lihat karena memang dasar dari apa ya dari matematik itu memang hitung. Nah kalau boleh jujur, anak kelas 8 aja kan masih banyak yang belum bisa menghitung ya, diantaranya tambah kurang kali dan bagi yang dasar gitu. Itu kan masih banyak tuh anak-anak kita yang belum memahami itu. Jadi ketika anak-anak mau dibawa ke ranah konsep dan sebagainya kan belum bisa mengikuti. Ya, jadi motivasi juga dari siswa itu masih kurang ya Pak ya? Yang saya lihat sih motivasi diantaranya yang terbesar dari itu. Nah, terkait hambatan-hambatan tadi Pak yang terjadi dari Bapak kan katanya mau mencari apa tadi lebih banyak menyimpan, memberikan contoh yang lebih banyak lagi, terus bagaimana meningkatkan motivasi, mungkin Bapak punya solusinya tuh Pak. Bagaimana tuh Pak solusinya? Ya diantaranya ini lebih ke apa namanya fokus ke moto saya gitu ya. Iya, untuk moto Bapak. Jadi kan matematika itu kan diberikan waktu atau diberikan jumlah jam 5 jam ya. Mungkin saya siasati dari 5 jam itu kan kita pertemuannya 2 jam, 3 jam. Ketika yang 3 jam itu, yang 1 jam itu khusus kita belajar ngitung gitu. Artinya untuk membangkitkan kembali gitu ya, atau untuk anak-anak diberikan kemampuan lagi terkait menghitungnya seperti itu. Kemudian mungkin setiap tema ya kita akan selalu sampaikan ke anak-anak terkait dengan kenapa
materi ini penting untuk anak-anak gitu kan, artinya tujuannya kan ya kemudian didik dengan kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Itu sih Bu, artinya biar anak-anak itu merasa penting belajar materi itu, merasa penting belajar matematika seperti itu. Nah itu kan tadi akan menghitung gitu ya Pak, belajar Iya. matematika di jam awal itu ya. Ya, Nah, untuk yang 3 jam iya, ya, 3 jam itu akan belajar menghitung gitu saya ya. coba 1 jam, coba maksimalkan untuk menghitung gitu ya, seperti itu. Nah mungkin ada caranya Pak biar si anak itu tertarik gitu Pak. Apa tuh Pak caranya itu? Mungkin ya dengan beberapa teknik yang umum ya, kayak misalnya untuk menghitung itu ada jari matika ya, artinya teknik menghitung dengan menggunakan jari. Kemudian ada juga yang metode gasing ya, yang lebih nggak terlalu juga sih ya, karena yang saya lihat itu udah puluhan tahun yang lalu juga sudah ada ya, metode gasing juga. Artinya metode menghitung dengan cara gampang, asik dan menyenangkan, kira-kira seperti itu. Jadi akan menggunakan teknik jari matika dan Ya. metode gasing gitu Ya. ya. Agar lebih siswa juga lebih termotivasi lagi. Lebih termotivasi dan hitung-hitungan yang mereka anggap sulit itu bisa loh dipermudah gitu. Bisa loh dengan cara mudah gitu kan. Tidak apa ya yang mereka pikirkan oh sulit gitu. Matematika mudah-mudahan ketika dikenalkan metode itu ya anak-anak sih lebih ini gitu ya. Jadi bisa menerima seperti itu. Nah tadi kan udah ada solusinya nih. Kapan nih kira-kira Pak akan menerapkannya nih, solusi itu memulainya? Ya, terkait kapan diterapkannya ya karena kita sekarang sudah di akhir dari kegiatan semester, tanggal 2 Desember kita sudah ada PAT ya, mungkin bisa efektif di semester berikutnya. Ya, Seperti seperti itu. di semester. Semester berikutnya untuk yang kegiatan yang menghitung itu. Seperti itu. Oke, berarti akan dilakukan di semester berikutnya. Ya, masa. Jadi yang tadi saya tanyakan itu sesuai dengan yang saya observasi ya. Ya. Tadi terkait siswa yang kurang aktif. Nah, tapi di sini juga Pasa sudah melakukan kegiatan pembelajaran itu sudah bagus menurut saya ya Pak ya. Nah, sekarang kalau skala nih dari 1 sampai 10 berapa Pasa menilai diri Pasa? Begitu ya. Iya dong. Kira-kira berapa nih? Saya itu paling nggak bisa menilai sendiri loh. Iya. Kenapa? Boleh ya. Iya. Coba ya untuk pemain ya. Untuk saya. Soalnya saya nggak pernah menilai sendiri gitu. Dari skala 1 sampai 10, Iya. mungkin di 75 lah ya. 75. Iya, kegedean nggak itu? Kalau menurut saya malah lebih Pak. Kalau menurut saya malah lebih. Karena Bapak kemarin itu saat kegiatan pembelajaran observasi sudah menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat di CGP kayak peraturan kelas Bapak di situ utarakan, terus Bapak juga melakukan ice breaking di situ. Oh, saya nggak tahu itu kalau itu dulu. Iya, makanya kata saya Pasah itu sudah menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di CGP, budaya positifnya ada. Jadi menurut saya Pasah itu nilainya udah 9 menurut saya. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu mungkin itu saja Pak saya. Nanti rencana tindak lanjutnya akan saya lihat lagi ya semester berikutnya. Siap. Iya, akan saya tanyakan lagi. Terima kasih ya Pak Sah atas waktunya. Mohon maaf apabila saya mengganggu nih hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih ya Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.